Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan. Bapa, berkenanlah berbicara kepada kami lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan kami urapi kami dalam segala kekurangan keterbatasan kami, baik dalam nyatakan apa menjadi kehendak-Mu dan juga mendengarkan apa menjadi kehendak-Mu untuk dilakukan. Kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup untuk selamat kami nantikan firman. Amin. Firman Tuhan bagi kita sekalian terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, dan kami akan bacakan untuk kita sekalian. Di bawah perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sekalian, sebelum masuk dalam renungan, kembali saya beri kesempatan kepada Victoria untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang
Ini sudah jam 9.44. Kita tadi memang lambat 10 menit masuk. Tapi dalam persekutuan hari ini kita mempersembahkan kegiatan yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Memuji Tuhan, ada solo, ada duet, ada vokal group, ada perpaduan suara. Jadi ada 3 lagu begitu tampil. Kalau kita menitkan mungkin 1 kali tampil 5 menit, berarti 7 kali 5, 35 menit. Lalu ditambah lagi dengan akta gerejawi dan juga sakramen baptisan kudus anak orang percaya. Karena itu dalam rentang waktu ini kita telah berada pada posisi jam 9.45. Berharap kita berdoa kuat sama Tuhan supaya tidak ada seorang pun yang lapar berat lalu kita pulang, tetapi kita bertahan sampai selesai. Dan khotbah saya pasti agak lama hari ini karena berbicara tentang doa Tuhan Yesus yang cukup panjang, sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 26, berbicara tentang doa yang mengarah pada semuanya supaya menjadi satu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat ke belakang ke peristiwa kejadian manusia kita, di sana Allah di dalam kekitaannya mengambil keputusan untuk menjadikan manusia segambar dengan Dia. Allah yang mulia itu menciptakan manusia yang sungguh-sungguh mulia di hadapan Tuhan. Punya nilai tersendiri manusia di hadapan Tuhan. Tetapi setelah berjalan dalam waktu bersama dengan Tuhan, kita juga menemukan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, telah keluar dari kebersatuan dengan Tuhan sendiri yang memiliki kemuliaan itu. Karena itu ketika kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di sana ditegaskan bahwa manusia, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat 24, karena kasih Allah di dalam Kristus, kemuliaan itu dikembalikan dengan cuma-cuma. Kekasih sekalian, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Dia berdoa di Getsemani. Dia lama dalam pergumulannya. Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama, menyatukan kekuatan menghadapi tantangan yang maha berat. Makanya Yesus bilang, sepertinya mau mati, rasanya aku seperti mau mati, berat sekali. Karena itu ketika kita mendengar doa Yesus di Getsemani, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketaatan inilah yang muncul dalam doa. Doa yang cukup panjang. Dia berdoa untuk dirinya, dia berdoa untuk para muridnya, dia berdoa untuk semua umat orang percaya. Supaya apa? Supaya mereka tidak terlepas dari kepersatuan dengan Bapa. Karena kekuatan yang maha dasar ada di pihak Bapa. Ketika Bapa menjelmakan dirinya dalam diri anaknya, anak tunggal Bapa. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita baca di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita melihat kemuliaan Allah dalam diri Dia sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam Injil Yohanes pasal 17 ini tadi kita temukan doa itu, doa dari Getsemani itu.
Makanya ada istilah Missio Dei. Missio Dei itu diberikan kepada Yesus. Yesus lagi mengatakan setelah dia bangkit sebelum naik ke surga, dia mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, ajar mereka melakukan pekerjaan ilahi. Ketika kita lihat pada diri Yesus, jalan dia bawa dosa, itulah jalan gereja, itulah jalan murid-muridnya, itulah jalan orang percaya kepadanya. Dan belajar dari Yesus yang menyelesaikan semuanya. Nanti di puncak Golgota, dia mengatakan sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa yang sudah dia selesaikan? Kalau kita membaca tujuh doa di atas kayu salib, mulai dari ya Bapa, ampunilah mereka karena apa mereka perbuat, mereka tidak tahu. Ini tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh gereja, dihadapi oleh orang percaya. Kemarin itu saya pergi ke Yerusalem, saya menangis di jalan Via Dolorosa. Karena ada informasi titik yang dibuat tanda untuk mengenang ingat Yesus yang naik ke Golgota. Bapak Ibu sekalian, saya menangis di situ. Saya membayangkan sampai sekarang ini belum pernah jemaat saya buang kuda sama saya di depan saya. Kalau mungkin di belakang saya bahkan saya tidak tahu, silakan saja dia bermain gila dengan setan, saya silakan. Tapi kalau bermain gila langsung dengan saya bola. Ini hebatnya jemaat ini. Untuk jemaat ini jam 3 saya sudah bangun berdoa. Untuk semua. Saya tidak tahu jemaat dia bangun tidak untuk pendetanya, dia doakan untuk pendetanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penting sekali panggilan kita sebagai orang-orang percaya diletakkan di atas dasar doa Yesus. Doa Yesus untuk dirinya. Jangan kita lupa diri untuk berdoa. Berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk keluarga. Berdoa untuk musuh. Berdoa untuk mereka yang mengasihi. Itu panggilan kebersatuan yang dimaksud. Bukan sekedar semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bisa saja bersatu untuk kita jahat. Tetapi bersatu dalam kebenaran ini. Bagaimana hubungan kita dengan Bapa tetap terpelihara. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus tetap terpelihara. Yang kita imani. Sebab dalam jemaat ini juga ada yang menyangkal Yesus. Dia anggap dia punya calon suami atau suaminya Yesus. Dia sangkal Yesus. Dia tidak kenal juga Bapa yang memperanakan dia. Dia tidak mau tahu juga terhadap mama yang lain. Mau dibilang gila, tidak gila. Tetapi ini adalah keberanian yang gila sekali. Tetapi Yesus mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengenal diri kita siapa. Diri kita yang telah dimuliakan oleh Allah SWT. Diri kita yang diajar dan mengenaskan untuk hidup baru tadi. Merendahkan diri seperti Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus ada dalam diri kita. Karena kita pengikutnya. Pengikutnya harus berkarakter Yesus. Makanya berbicara tentang kebersatuan. Mulai dari lembaga yang tertua, lembaga rumah tangga. Di sana ada panggilan kebersatuan. Tidak baik kalau sendiri. Perlu ditolong. Siapa menjadi penolong? Ternyata tulang dan daging yang disebut perempuan. Ternyata tulang dan daging disebut istri. Kita saling mendoakan supaya namanya suami istri tetap bersatu. Apapun persoalan dihadapi, jaga kemuliaan itu. Kemuliaan suami kalau kita baca di 1 Korintus pasal 11 ayat 7. Suami itu mencerminkan kemuliaan Kristus dan istri mencerminkan kemuliaan suaminya. Dan dalam pembacaan tadi
Saya bangun dan meletakkan tangan di atas kepala mereka. Anak yang tiga. Waktu mereka dibaptis, saya harus memberi pernyataan siap untuk terus mereka. Ada tangan Pak Pendeta Elias atas anak saya yang sudah dia sudah berbeda. Ada tangan Pendeta Econg, saudara laki dan ibu Yosef ini. Di atas kepala anak saya, anaknya tadi dibawa untuk dibaptis saya. Ada tangan saya. Ada tangan Pendeta Jody untuk anak saya yang nomor 3. Anak saya yang perempuan ada tangan Pendeta Jody juga. Tapi hari ini untuk cucu saya ada tangan saya juga. Sebagaimana tangan saya waktu anak di sekolah, saya ajak mereka berdiri dulu, letakkan tangan, doakan mereka. Walaupun ada cekatan-cekatan juga dari sekolah, datang sekali di sana. Mereka bilang, anak bos ini ada di lotek. Anak bos ini mengganggu-ganggu saja dia tidak belajar. Ternyata waktu selesai ujian, dia juara umum di Kabupaten Sukabumi. Saya bingung sendiri, saya menangis sendiri. Padahal saya baru pukul sendiri. Saya bilang, di rotan ada emas. Sekarang ada cocok, ada di ujung rotan ada masalah, ada bencana. Bapak Ibu sekalian, dalam doa Yesus kita semua terpanggil untuk sungguh-sungguh membangun kekuatan, kebersamaan untuk saling mendoakan. Pertanyaannya, sudahkah kita bersatu berdoa untuk hamba belalang di sana, hamba belalang? Mendoakan pemerintah dalam penerusan itu. Mendoakan keluarga-keluarga kita yang bermasalah. Adakah waktu untuk berdoa? Yesus punya waktu berdoa untuk dirinya, berdoa untuk muridnya, berdoa untuk orang-orang percaya, berdoa untuk kedua saudara, berdoa untuk agama, berdoa untuk sosok, untuk dua yang ada, berdoa untuk keluarga yang membawa anak untuk dibaptis, berdoa untuk kedua kekasih yang mengambil alih pengakuan janji orang tua. Apa itu sekali? Mungkin ini berlebih. Sekali lagi, saya jam 3 malam saya sudah berdoa untuk semua kalian dengan nama kalian masing-masing. Dan Tuhan tahu nama kalian. Bagi kalian yang berdoa untuk pendeta berdoa kami. Bagi kalian yang mungkin ada yang membenci, pendeta berdoa untuk Tuhan ampuni dan Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah selesai dengan berdiri. Dia minta kepada Bapa muliakan dia. Tidaknya sudah selesai dengan diri. Berani minta Tuhan untuk kita dimuliakan. Kembali ke aspek tujuh hidup baru. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Allah sangat meninggikan dia. Semua orang bertekad lutut mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu sekalian, bukan asal-asal itu kita baca lalu tanpa perhatian. Sudahkah kita memasukkan diri? Sudahkah kita mengambil rupa seperti Yesus, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri? Bapak Ibu sekalian, kita punya hidup hanya sebentar. Yesus saja 33 tahun sudah berjalan. Nah sekarang 60 tahun belum pergi-pergi.
Kalau suami itu brengsek, tanggung jawab menenangkan dia tanpa pakai alasan. Alasan itu semuanya masalah, tetapi tidak dibenarkan. Pakailah masalah itu adalah batu loncatan untuk engkau kembali melihat kebenaran. Ketika engkau ada di kebenaran, engkau dibela sama Bapa di surga. Makanya ketika Yesus bilang Eloi Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan? Mau menegaskan kepada gereja bahwa Bapa tidak meninggalkan umat yang hidup dekat dengan Dia dalam segala kebenaran. Itu tadi untuk nama Yesus. Untuk namanya kita laki-laki suami. Dalam panggilan dan persatuan kita dengan keluarga kita. Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istri. Sebagai kaum yang lebih lemah, tetapi dia adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terlambat. Itu di 1 Petrus 3 ayat 7. Ayat 1 dan ayat 7 itu dia punya tutup dengan dia punya ini. Baca baik-baik. Kalau itu yang terjadi, kemuliaan ilahi ada di situ. Kalau kita ada di Yesus, kemuliaan Bapa ada di Yesus. Kemuliaan Yesus ada di Bapa. Bapa dan aku satu. Aku dan Bapa satu. Aku dan mereka itu satu. Karena itu Bapa jangan tinggalkan mereka. Dunia ini memang penuh dengan kejahatan, tetapi mampukan mereka untuk melihat kejahatan dalam terang sudut pandang kebenaran, belajar dari Yesus yang setia kepada Bapa. Kapan maksudnya? Mau masuk tubuh baru setia? Tidak ada. Kapan mau buat sesuatu yang terbaik? Mau masuk tubuh baru buat. Kebenaran berbicara ketika kita sedang ada di situ, tidak ada kesempatan untuk berbuat. Selagi masih ada kesempatan berbuat baik kepada semua orang dan istimewa kepada sesama seiman. Itu baca di Galatia pasal 6 ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 7 bilang apa? Allah tidak bisa dipermainkan. Sebab apa ditaruh orang itu dituainya. Ayat 8 bilang apa? Taruh dalam daging binasa, taruh dalam roh selamat. Daging dan roh ada di mana? Galatia pasal 5 ayat 19 lagi. Baca baik-baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup ini bukan sekedar main. Bukan sekedar jadi orang-orang yang percaya hari ini. Sebutannya sama lampu. Lampu siapa tadi? Rambu bergerak. Setelah di sini tadi mengaku dengan suara keras, kamu bernyanyi sekarang. Sudah di surga atau masih di bumi? Masih di bumi. Ingat baik-baik saudara. Dunia ini penuh dengan tantangan. Makanya tadi Yesus berdoa untuk orang percaya, supaya ketika ada di bumi ini tidak menyudahi, tetapi tetap memperlihatkan kemuliaan ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Evelyn Nadia Kaja, bagaimana saja? Sudah di surga hari ini atau masih di kabut-kabut? Masih di sini? Masih di kota Lenapu? Masih di sini kita. Hadir bersama dengan istri. Ketika tadi ada pengakuan untuk Thailand, kalian sudah ada di surga kembali atau masih ada di Sumber? Masih tahu? Ya baik-baik. Ajar anak tadi pakai Alkitab, pakai cerita. Kalau gaya orang tua sekarang yang lain, dia bilang kambing ini babi. Coba Tuhan tahu kalau perlu itu ada babi, ada kambing, kau belajar istilahnya. Belajar anak manusia sesuai. Mau enak dari bilang kambing, Tuhan kasih anak manusia, kita bilang kambing, mau kita sapi. Kerbau. Ibu dikasih ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, harus dibaca lagi
hari ini ayat 1 sampai 26. Tapi kita hanya baca ayat 1 sampai 11 sesuai dengan kalender kebayangan dari jauh. Bapak Ibu sekalian, khotbah hari ini kita akan merenungkan, kita diperhadapkan perenungan bagaimana Yesus berdoa untuk dirinya, untuk murid-muridnya. Doa Yesus bagi dirinya sendiri, yang mulai dengan kata Bapa berarti saatnya, kemudian kata anak supaya anak juga mempermuliakan Engkau. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita, bagaimana persekutuan kita dalam jemaat? Sudahkah kita bersatu sungguh-sungguh dalam doa, saling mendoakan satu dengan lain? Supaya kita menjadi warga jemaat yang mengenal dirinya siapa yang telah diselamatkan oleh Allah dalam pengorbanan diri Yesus. Siapakah Allah diimani supaya kita hidup satu dengan Tuhan selagi masih ada kesempatan kita hidup? Sudahkah kita berdoa supaya kita tidak lari dari tanggung jawab kehidupan ini? Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan rumah tangga dan keluarga saat ini? Secara khusus, ketika Yesus mendoakan para murid agar mereka menjadi satu, ini menunjukkan betapa pentingnya kesatuan para murid, betapa pentingnya kesatuan kita sebagai warga gereja, dan tentu juga sebuah orang percaya. Yesus telah berdoa untuk kita agar di dalam Yesus kita dipelihara dalam kesatuan sebagai orang percaya. Perbuatan Yesus yang mendoakan para muridnya ini harus juga menjadi teladan bagi kita juga sekarang dalam panggilan kita masing-masing. Terlebih pemimpin jemaat mendoakan seluruh warga jemaat. Majelis jemaat mendoakan seluruh warga jemaat. Jemaat mendoakan para pemimpin dalam jemaat. Majelis jemaat. Demikian juga orang tua harus mendoakan anak-anak. Anak-anak juga harus mendoakan papa dan mamamu. Jangan menjadi penghalang juga untuk orang tuamu dalam melakukan segala kesaksian panggilan mereka masing-masing. Sebab dalam hidup ini, kalau mau jujur, ada banyak orang tua yang batal, ada banyak juga anak-anak yang nakal, ada banyak juga pendeta yang nakal, majelis jemaat yang nakal, warga jemaat yang nakal. Ketika ia tidak sungguh-sungguh mempertahankan panggilan dalam panggilan kebersatuan dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan sesama, disitulah sebenarnya kegagalan dalam gereja tidak menampakkan kemuliaan ilahi dalam panggilan kesaksian pelayanannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kiranya doa Yesus ini menjadi patron doa bagi kita sekalian. Tidak saja mendoakan diri sendiri, tidak saja mendoakan keluarga kita, tapi mendoakan juga sesama kita. Tidak saja mendoakan mereka yang baik-baik dengan kita, tapi mendoakan mereka juga yang tidak baik-baik dengan kita, supaya Roh Tuhan tetap bekerja lewat kehadiran kita, layanan kita, kebersatuan kita dalam gereja, dalam rumah tangga dan keluarga. Selamat menikmati panggilan doamu, selamat bersekutu dengan Tuhanmu secara pribadi, bersekutu dengan sesamamu dan keluargamu, teristimewa dari keluargamu dalam panggilan doa bersama. Baik siang atau malam, karena doa itu adalah kekuatan satu-satunya. Kalau Yesus berdoa, dengan tengah malam dia bangun berdoa. Kalau dia mau berdoa, dia suruh murid-muridnya pergi duluan. Dia singgah dulu berdoa, baru dia temukan para muridnya lagi. Dia berdoa semalaman. Kita kalau berdoa syafaat sudah panjang, dia sudah berdoa hubungan. Dia sudah tidak tahan diri dalam gedung gereja, tidak tahan diri di atas kursinya, tetapi dia memberontak karena desakan-desakan yang membuat dia kehilangan kebersatuan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kesempatan hidup kemudian Tuhan singkat bagi kita. Jaga kebersatuan kita, pelihara doa kita, doa syafaat kita, itu harus kita lakukan. Yang paling sedih, paling enak berdoa itu adalah jam 5. Kalau sudah dibiasakan pasti jam 3 itu Roh Kudus akan kasih bagi dan doa. Saya mau
jam 2 ke jam 3 harus saling berdoa. Habis itu lagi tidur lagi. Jadi bukan seperti siapa itu tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Tapi memang perlu kita tidur, tetapi ingat perlu kita kerja, perlu kita berdoa. Ora et labora, berdoa dan bekerja dan berdoa. Nanti kita ketemu lagi. Pasti kita ketemu lagi. Nanti langsung aja sebentar sampai ketemu. Itulah kehidupan saya, doa saya. Jangan kita tapi berbicara memang harus kita dalam persekutuan kita terus terpujilah nama